Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala iqra' kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Al-ayah shadaqallahul adim amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahabat-sahabat muda-mudi Islam, penerus estafeta Islam pada masa yang akan datang yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan baginda mulia Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, mengawali majelis ilmu pada kesempatan mulia ini, marilah kita mulai dengan tajdidun niat, memperbarui niat kita untuk menambah ilmu, untuk ngaji bersama dalam rangka memperbaiki penghambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan mulia singkat ini kita akan mengkaji makalah dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, makalah yang sangat mendasar, yang nantinya harapannya menjadi inspirasi dalam rangka meningkatkan penghambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali dalam makalahnya menjelaskan bahwa ada 5 hal yang menghalangi manusia, yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan derajat solih di hadapan Allah dan solih di hadapan manusia. Terlebih dahulu kita berikan batasan yang lebih konkret. Apa itu yang disebut dengan manusia solih? Secara umum dapat kita berikan satu batasan bahwa manusia yang solih adalah manusia yang baik, manusia yang sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan ketentuan Allah, menjadi manusia yang baik, manusia yang bertanggung jawab, manusia yang menjalankan tugasnya sesuai dengan kodratnya. Ini adalah manusia yang solih, manusia yang baik, sering kita sebut seperti itu. Kemudian menurut Sayyidina Ali ada 5 perkara yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan derajat solih. Bahwa secara kenyataan kita mulai daripada usia anak-anak, remaja sampai kita dewasa, kita melakukan ibadah. Kita melakukan ibadah, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Ini adalah dalam rangka penghambaan kita kepada Allah untuk mencapai derajat yang solih. Tetapi kemudian ada 5 hal yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan derajat solih itu sendiri. Menurut Sayyidina Ali, dalam makalahnya Sayyidina Ali berkata, laula khamsa khisolin lasoran nasu kulluhum solihina. Sayyidina Ali menyatakan kalau tidak ada 5 perkara, seandainya tidak ada 5 perkara ini, maka manusia, kulluhum, semuanya manusia akan mendapatkan derajat yang solih. Tetapi gara-gara 5 hal ini, sehingga diri kita sulit menembus derajat yang soleh. 5 hal itu apa saja? Yang pertama menurut Sayyidina Ali adalah asyukru fil jahli.
rasa bersyukur dengan kebodohan yang dimilikinya. Satu ungkapan yang sangat mendasar, bagaimana digambarkan seseorang yang bersyukur dengan kebodohannya. Yang dimaksud di sini adalah rasa syukur dengan kebodohan itu orang yang ilmunya belum banyak atau orang yang masih tahap awam secara umum tetapi enggan untuk sinau, enggan untuk ngaji, enggan untuk belajar, enggan untuk mengadakan aktivitas kegiatan keilmuan. Ini adalah termasuk bagian daripada syukur atas kebodohan. Maka apapun kondisi kita hari ini, siapapun kita, apakah kita pelajar, apakah mahasiswa, apakah masyarakat secara umum, yang terpenting adalah jangan sampai kita berhenti dengan aktivitas berilmu. Kalau kita sudah berhenti, menyatakan berhenti daripada aktivitas berilmu dan menambah ilmu, mencari ilmu, berarti kita dalam kategori bersyukur atas kebodohan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, wabil khusus sahabat-sahabatku muda-mudi Islam yang saya banggakan. Kemudian yang kedua, faktor yang menghalangi menjadi manusia solih yang kedua adalah wal khirsu alad dunya. Yang dimaksud adalah rasa tamak yang berlebihan terhadap dunia. Dunia ini kalau kita simpulkan secara ringkas adalah bernama harta, bernama tahta, dan bernama seperangkat kemewahan dunia. Ini adalah dunia. Kalau kita sudah tamak, rakus dalam tingkat rakus yang sangat tinggi, dalam bahasa Jawanya kedunyan. Na'udzubillah min dzalik. Satu catatan bahwa di dalam Islam tidak ada larangan. Di Al-Quran, di Al-Hadis tidak ada larangan bahwa seseorang untuk mencari rezeki, mencari dunia. Tapi satu catatan, aturannya yang benar. Kalau kemudian aturannya yang benar, berikutnya kita tasarufkan untuk apa. Ini harus menjadi pedoman di dalam keseharian kita, harus menjadi pedoman yang mendasar daripada keseharian kita dalam bekerja, dalam beraktivitas, dalam mencari rezeki. Jangan sampai kemudian aktivitas yang sudah benar itu, mencari rezeki yang halal adalah jihad fisabilillah, tetapi ketika sejumlah harta sudah kita kumpulkan, justru kita terlena dengan dunia, tamak dengan dunia. Ini menghalangi manusia mendapatkan derajat solih di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, menurut Sayyidina Ali yang menghalangi untuk mendapatkan derajat solih yang ketiga adalah wasyuhu bil fadli. Rasa bakhil, rasa pelit dengan kelebihan harta yang kita miliki. Mungkin hari ini kondisi kita jika belum mempunyai harta, kita akan menyatakan seandainya saya mempunyai uang sejumlah 100 juta misalkan, atau kita mempunyai emas sekian gram misalkan, atau punya kelebihan harta yang lain misalkan, maka saya akan berderma, saya akan berbagi, saya akan berinfak, saya akan jariyah di masjid atau musola. Itu ketika kita belum mempunyai semuanya. Tetapi terkadang kalau kita sudah mempunyai semuanya, justru rasa asyuh, rasa pelit, rasa bakhil itu muncul. Maka yang harus kita pompa, yang harus kita dorong dalam
diri kita, dalam batin kita adalah ngawal sejumlah proyek kebaikan, perencanaan kebaikan. Kita pasti punya, sebagai seorang muslim pasti punya rencana kebaikan yang banyak. Tahun depan saya akan umroh, sekian tahun lagi saya akan haji, akan ibadah, akan sedekah dan lain sebagainya. Jangan puas sampai di situ. Harus kita kawal ketat usaha lahir dan batin sehingga kebaikan yang kita rencanakan ini benar-benar menjadi nyata, bernama kebaikan itu sendiri, baik di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Sekali lagi, faktor yang menghalangi manusia untuk mendapatkan derajat solih menurut Sayyidina Ali adalah ketika mendapatkan sejumlah kemakmuran dunia, kemewahan dunia, justru bakhil, justru asyuh, justru pelit dengan dunia itu sendiri. Artinya kita begitu enggan untuk berbagi, untuk bersedekah, berzakat, dan lain sebagainya. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat-sahabat muda-mudi Islam yang saya banggakan. Kemudian yang keempat, yang menghalangi seseorang mendapatkan derajat solih, yang keempat adalah al-i'jabu birra'yi. Al-i'jabu birra'yi yaitu rasa kagum dengan dirinya sendiri. Rasa kagum dengan pendapatnya dia sendiri. Orang yang ujub, orang yang kagum terhadap dirinya sendiri, pendapatnya sendiri, maka salah satu cirinya adalah susah untuk menerima nasihat. Susah untuk menerima kebaikan. Susah untuk menerima kebaikan dan perbaikan. Penyakit yang satu ini yaitu ujub, bangga terhadap diri sendiri ini sangat halus laksana desiran angin yang kadang nempel di hati kita tetapi kita tidak menyadarinya. Dan tentunya yang namanya i'jab birra'yi ini, rasa ujub, membanggakan diri, membanggakan pendapatnya, ini adalah menghalangi seseorang mendapatkan derajat solih di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Maka adalah menjadi tugas kita, menjadi tugas setiap kita adalah senantiasa meminta fatwa kepada hati kita. Istafti qalbak. Mintalah fatwa, mintalah nasihat kepada lubuk hati yang paling dalam. Di lubuk hati inilah yang sangat peka sebagai sumber kebenaran, sumber ilmu, sehingga akan nuntun kita, nuntun jiwa dan raga kita ini untuk mendapatkan derajat solih di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Amin, Allahumma amin. Kita lanjutkan faktor yang kelima yang merusak atau menghalangi untuk mendapatkan derajat yang solih. Yang kelima adalah warriya'u fil amal, yaitu riya, pamer di dalam setiap amalnya. Apakah amal wajib ataupun amal sunnah, yang dikedepankan adalah bagaimana amalan saya ini ditonton oleh manusia. Sehingga ketika amalan saya ini ditonton oleh manusia, saya akan bangga, saya akan puas. Lupa bahwa sejatinya amal ini adalah li'ajlillah. Semestinya adalah amal yang kita lakukan ini adalah li'ajlillah. Hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Bukan untuk yang lain. Di era yang serba modern ini dengan seperangkat alat canggih dan modern, media sosial, HP, dan seperangkat alat canggih yang lainnya, melalui beberapa konten, maka kegiatan kita bisa kita expose, bisa dilihat oleh orang lain, bisa ditonton oleh orang lain. Maka yang perlu kita petakan adalah kita harus cerdas di dalam beramal. Boleh kita expose,
boleh kita pertontonkan. Tetapi satu catatan adalah di wilayah syiar. Di wilayah bagaimana kita mensyiarkan kebaikan itu sendiri. Dengan begitu kita akan dapat pahala double. Pahala melakukan kebaikan adalah satu pahala besar. Kemudian pahala mensyiarkan kebaikan itu adalah pahala tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi satu kontrol yang tidak bisa dibohongi adalah di dalam hati kita melakukan amalan itu untuk apa? Jangan sampai hanya puas untuk manusia, tetapi dasarnya adalah, dasar yang paling dasar adalah amalan itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, li ajlillah, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu amalan kecil maupun amalan besar, sekali lagi ukurannya adalah sejauh mana kebeningan niatan kita, kebeningan bangunan hati kita dalam melakukan amalan A, amalan B, amalan C ini. Ketika bening hati kita, amalan yang kita lakukan ini untuk Allah, sedekah kita untuk Allah, salat kita untuk Allah, zakat kita untuk Allah, haji kita untuk Allah, umroh kita untuk Allah, maka sejumlah amalan yang sudah kita iktikadkan, sudah kita bangun untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan kebeningan hati kita, sehingga amalan yang kita lakukan menjadi amalan yang hebat, amalan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, istimewa di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah 5 hal yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan derajat sholih menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang pertama adalah syukur atas kebodohan. Yang kedua adalah rasa tamak yang berlebihan terhadap dunia, atau bahasa Jawanya kedunyan. Kemudian yang ketiga adalah pelit, bakhil dengan sejumlah rizki yang berlebih. Kemudian yang keempat adalah ujub, membanggakan diri sendiri. Dan kemudian yang kelima adalah riya di dalam amal, pamer di dalam amal yang dilakukan. Amalnya untuk manusia, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 hal ini menurut Sayyidina Ali sebagai penghalang manusia mendapatkan derajat yang sholih di hadapan Allah, sholih di hadapan Rasulullah, sholih di hadapan manusia. Semoga kajian singkat yang kita sampaikan semoga bermanfaat, menambah dan memperbaharui keilmuan kita sebagai modal untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan derek tindak lampah sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.